Ya, ini teman-teman ikan buntal ternyata dia nggak bisa dibarengin sama ikan lain ya, emang harus dipisahin ya. Lihat ikan tiger ya dimakanin. Ini juga ikan manfish, ini sirip atas sirip bawahnya juga kayaknya dimakanin. Assalamualaikum teman-teman, kita hari ini mau ngomongin si cantik. Ya ini dia nih, si cantik ikan buntal ya. Kita sering nyebut dengan ikan puffer ya. Nah, ikan ini cantik-cantik ternyata ganas teman-teman. Ikan ini cantik-cantik ternyata ikan ini ganas ya kan. Ini udah diambil dari laut ya teman-teman. Waktu itu teman saya ngambil dari laut, terus dia adaptasiin sampai akhirnya ini udah 100% air tawar teman-teman. Jadi memang si ikan buntal ini punya keistimewaan ya. Dia spesiesnya ada banyak banget ya. Saya baca-baca aja di Indonesia mungkin lebih dari 100 spesies ya. Jadi banyak spesiesnya si ikan buntal ini. Ini yang warnanya berbeda teman-teman ya. Ikan ini kecil tapi memang ganas ya. Dia kelompok ikan bertulang keras. Dia punya ciri khas, punya gigi yang terus tumbuh teman-teman. Mungkin mirip kayak kelompok rodensia ya. Hewan-hewan pengerat seperti marmut, tikus ya kan. Dia punya ciri khas, punya gigi ada 4 ya. Giginya ada 4 ya. Makanya sampai jumlah gigi itu dijadikan sebagai famili dari kelompok dia ya. Familinya tetra apa saya lupa ya. Pokoknya dia kelompok ini ikan yang punya gigi 4 dan giginya ini terus tumbuh teman-teman. Nah, makanya giginya terus tumbuh dan dia sering mengasah giginya. Biasanya dia ngasah giginya pakai keong ya kan. Mungkin pakai hewan-hewan yang punya cangkang keras tuh dia makanin. Nah, ini memang ikan ini tidak bisa dicampur dengan kelompok ikan-ikan lain teman-teman. Karena nih awal-awal sih saya lihat biasa-biasa aja. Tapi semakin lama ternyata semakin ganas ini. Ini ikan buntal ini sudah menghabisi ini teman-teman. Sudah menghabisi ikan tiger ini nih. Nah ini ikan tiger nih, siripnya udah habis. Awal-awal sih, nah ini dia nih. Ini ikan tiger ini siripnya udah habis sama si buntal ini teman-teman, dimakanin. Jadi kan, lihat kan. Dia memang tidak pernah berhenti makan teman-teman, makan terus. Padahal setiap hari ini minimal saya kasih 2 atau 3 keong. Gitu. Nah kita lihat nanti ya, kita masukin keong. Tuh akhirnya si ikan tiger ini habis dimakanin sama si buntal ini. Ya, memang sepertinya si buntal ini tidak bisa kita gabung dengan ikan-ikan yang lain ya. Padahal lucu ya. Gitu. Ikan buntal ini salah satu kelompok hewan yang ikan yang beracun ya teman-teman. Dia punya ciri khas, dia mengembungkan badannya ya, mengembungkan perutnya, badannya nanti muncul duri biasanya. Kalau masih kecil durinya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau udah besar durinya kelihatan. Ya, jadi ikan ini beracun banget ya. Tapi biarpun beracun, banyak orang yang suka sama ikan ini. Gitu. Kalau nggak salah dia racunnya tuh 100 kali lebih beracun dibandingkan sianida. Nah sianida aja udah bikin kita bisa mati ya, apalagi ini. Nah ini si ikan buntal ini saya ada 2 ekor di sini ya, dengan warna yang berbeda. Jadi biasanya saya kasih pakan dengan ini teman-teman, saya kasih pakan keong. Nah tapi kita lihat apakah keong ini akan dimakan atau enggak, kita lihat ya. Nah ini saya pakai keong sawah, saya masukin ya, apakah akan dimakan atau enggak. Ini keong yang ukuran besar teman-teman, apakah dimakan atau enggak. Kalau memang keongnya nggak dimakan, nanti mungkin keongnya akan saya saya geprek ya. Oke udah mati ya. Keongnya akan saya geprek, terus saya kasih isinya. Nah biasanya gitu. Mungkin karena masih kecil kali ya, belum terbiasa. Jadi kadang nih saya kasih pakan keongnya, saya geprek dulu, saya hancurin. Setelah saya hancurin, baru saya berikan. Itu dimakan sama ikan buntalnya. Kadang ikan manfish ini pun ikut makan juga. Nah manfish ini lain kali kita bahas ikan manfish ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita bahas ikan buntal dulu ya. Oke. Nah, gak ada yang datang ikan buntalnya ini, malu-malu ya. Kita tunggu teman-teman ya sampai si ikan buntalnya merespon. Apakah dia akan mendatangi si keong ini? Oke, kita lihat. Oke teman-teman, karena ini si ikan buntalnya nggak makanin keong yang saya berikan ya, kita geprek aja ya keongnya, kita hancurin pakai batu, isinya kita masukin ke dalam ya. Oke, kita geprek dulu ya. Oke, awal-awal saya dapat si ikan buntal ini juga saya kasih keong. Itu dia kurang ini juga, dia udah nggak ada isinya, pantesan kocok. Jadi dia nggak mau makan juga teman-teman, nggak mau makan juga. Akhirnya ya saya geprek, saya buang isinya, saya buang cangkangnya, saya kasih isinya aja baru mau gitu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman mungkin ada ikan buntal nggak mau makan, mungkin masih kecil kali ya, masih kecil, jadi akhirnya, dan dia masih adaptasi mungkin. Jadi akhirnya saya geprek. Nah, kayak gini teman-teman ikannya. Kita cuci dulu biar akuariumnya nggak kotor teman-teman, Nah udah selesai, dah tinggal kita berikan aja ke si ikan buntalnya.
Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita masuk lagi. Teman-teman, udah saya ambil, udah saya geprek keongnya. Cukup besar ukurannya tadi. Kita masukin aja ya. Nah, biasanya jadi rebutan nih. Bahkan nih ikan-ikan manfish juga ikut-ikutan makan, ikan manfish sama si tiger juga ikut-ikutan makan juga. Oke, kita cek ya. Teman-teman, kita masukkan si keongnya. Nah, tuh. Ya. Tuh, biasanya jadi rebutan nih biasanya. Belum ada yang datang. Nah, tuh kan. Manfish-nya ikut datang juga tuh, ikut makan juga. Tuh ikan buntal rakus ya teman-teman ya. Kita bisa lihat gimana buasnya ikan buntal. Kecil-kecil mengerikan ternyata nih. Jadi gini cara saya kasih pakan teman-teman. Kadang-kadang nih kalau saya kasih jentik, saya kan jentik sebenarnya mau ngasih ikan-ikan yang lain, tapi si ikan buntal ini ikut makan jentik juga teman-teman. Saya kasih jentik dia juga kadang makan, saya kasih dapnia juga kadang dia ikut makan ya kan. Apa aja sih dia mau. Cuma saya kasih keong ini suka banget. Gitu. Cuma nggak tahu nih ya karena mungkin masih kecil kali ya. Jadi saya berikan keong tuh nggak ini males untuk membuka cangkangnya, padahal mereka punya gigi yang keras banget ya, punya gigi yang sangat keras ya. Nanti kita coba deh, kita lihat ya struktur ikan buntal itu seperti apa. Kita serok nanti ya kalau mereka udah makan. Oke, ini masih pada makan, kita tunggu aja dulu sampai habis ya teman-teman. Kadang mereka kalau makan ini nggak dihabisin, selalu bersisa ya. Makanya kalau ada ikan-ikan lain sebenarnya berfungsi banget ya. Ikan-ikan yang lain kayak ikan sapu-sapu. Cuma saya pernah naruh ikan sapu-sapu, ikan pembersih ya kayak gini ya. Habis semua dimakan sama ikan buntal. Makanya saya nggak berani gabung dengan yang lain. Ini pun kemungkinan saya akan pisahkan teman-teman. Saya akan taruh si ikan buntal ini di akuarium sendiri. Manfish sama tiger saya taruh di akuarium sendiri karena ikan buntalnya cukup predator ya, cukup mengerikan ini ikan. Ini memang parah nih. Tampangnya aja lucu, yang menggemaskan, ternyata ganas ini ikan. Ini ganas banget ini ikan. Makanya emang perlu disendirikan gitu. Nggak cocok lah kalau buat kita gabung dengan ikan-ikan yang lain ya. Nggak cocok ini ikan, buas soalnya. Oke gitu teman-teman, kita cek ya, kita lihat si ikan buntal ini, kita serok ya seperti apa penampakannya ya. Oke teman-teman, kita serok ya. Kita ambil ikan buntal yang kecil dulu aja. Nah, yang kecil nih. Atau yang gede langsung deh. Soalnya agak ngeri dia, loncatnya tinggi banget ya. Loncatnya agak-agak tinggi. Bentar ya. Kita ambil. Nah ini dia teman-teman. Ya ini dia. Oke. Ya. Saya nggak berani megang ya. Karena takut aja, giginya serem banget soalnya. Ya, ini kalau dia merasa terganggu banget, terancam kehidupannya, biasanya dia langsung membentuk gelembung ya. Nah, tapi ini belum nih ya. Nih ya, ini yang ukurannya kecil teman-teman. Dia tidak bersisik ya, yang saya dapat informasi. Jadi si ikan buntal ini tidak bersisik teman-teman. Dia nggak punya sisik ya kan, nggak punya sisik dia, nggak ada sisiknya. Terus apa lagi ya, dia punya ciri khas ya, pokoknya kalau dia terganggu dia akan menggelembung. Tapi ini kok belum menggelembung ya. Ini siripnya, nih insangnya ya teman-teman. Ini mulutnya bisa dilihat, kelihatan nggak? Kita lihat mulutnya, apakah bisa kelihatan giginya yang ada 4 biji itu. Dia punya gigi ada 4 ya, 4 yang terus tumbuh ya, tanpa sisik. Nah ini ikan buntal. Oke. Dia bahkan bisa berenang mundur ya teman-teman ya. Ikan ini bisa berenangnya, bisa berenang maju, bisa berenang mundur. Nah agak unik emang ikan ini. Oke, kita masukin lagi. Kita ambil yang gede. Oke, pegang senternya. Oke, kita coba ya teman-teman, ambil ikan buntalnya. Ini yang gede agak lincah banget ya, loncatannya tinggi banget. Nah ini saya takut, khawatir dia loncat ya. Ini gede banget ukuran, lebih ya. Nah ini coraknya lebih berbeda ya, ini ya teman-teman. Ini kelihatan di sini. Lihatin ikannya lah. Senterin ikannya tuh. Nah nih lihatin giginya, ngeri banget gigit tuh giginya. Mau gigit giginya. Giginya seperti mau gigit ya teman-teman ya. Tapi dia belum menggelembung ya. Belum menggelembung teman-teman. Nah, oke ini udah ya teman-teman, kelihatan sini. Belum menggelembung juga dia. Dia masih belum menggelembung besar ya. Jadi belum menggelembung besar. Cuma saya agak ngeri, takut digigit ya teman-teman. Oke, susah. Gak apa-apa, lain kali aja kalau udah besar ya. Nah, itu teman-teman penampakannya. Dia tanpa sisik ya. Oke. Itu aja teman tentang ikan buntal ya, semoga bisa jadi informasi dan sharing-sharing buat kita semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.